الفاتحة لرسول رسول الله ورسول رسول الله وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا روح من شيخنا وأساتذتنا ولا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجيراننا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات على من هم الشيخنا سيد الإمام الحبيب الله بن محمد بن سالم بن حفيظ بن الشيخ بكر بن سالم وعلى من هم الشيخنا سيد الإمام القطب الحبيب أبو بكر بن علي المشهور النطق شاب وهم المغرب سيد النبي وآل النبي بسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada siang hari ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul menunaikan kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita, yaitu dengan kita dapat mengerjakan salat zuhur terlebih dalam keadaan berjamaah. Syukur pula kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala manakala kita diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat terus beribadah di bulan yang sangat mulia ini, di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan kita semua dengan berkat ibadah yang telah kita kerjakan selama bulan Ramadan ini, semua kita dirahmati dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Sampai kepada bahagian terakhir, hadis-hadis terakhir yang disebutkan oleh Sayyidil Imam Al-Habib Umar di dalam kitab beliau Mukhtarul Hadis, Mukhtarul Syarif, Mukhtarul Hadis Asy-Syarif min Syifa'is Saqim lil Mubtadi'in, dikarang disusun oleh Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid sampai hadis yang ke-55. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la haula wala quwwata illa billah dawa'un min tis'atin wa tis'ina da aisaruha alham. Kalimat la haula wala quwwata illa billah itu ujar baginda Muhammad merupakan dawa. Dawa itu obat. Min tis'atin wa tis'ina da, dari 99 penyakit. La haula wala quwwata illa billah itu merupakan obat bagi 99 penyakit. Aisaruha, yang paling mudah ujar baginda Muhammad, yang paling ringan penyakit itu adalah alham, galau, gundah, gulana. Maka ketika kita sedang dalam keadaan kacau, galau dan lain sebagainya, dengan berkat kita membaca la haula wala quwata illa billah, maka ketika itu kegalauan kita tersebut sudah terobati. Kegalauan kita dengan mengucap la haula wala quwata illa billah itu akan terobati. Itu yang paling mudah, yang paling enteng ujar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebenarnya penyakit galau ini merupakan penyakit bahkan pungkala dari berbagai macam penyakit. Nah, karena apa? Terkadang karena pikiran kada tenang, berbagai macam penyakit berdatangan. Itu ya, oleh karenanya pikiran kita ini kita usahakan tenang, nyaman, kayak apa supaya nyaman terus. Kalau orang kita ini terkadang mengobati ketenangan pikiran kita itu dengan obat yang bukan dipadahi oleh Allah Ta'ala resepnya. Allah sudah memadakan resep bagi ketika kita sedang dalam keadaan galau atau tidak tenangnya kita. Ujar Allah Subhanahu wa taala, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan kalian berzikir kepada Allah, maka hati kalian akan merasa tenang. Hati tenang, pikiran pun nyaman. Tapi kalau hati sudah kada tenang, waduh, tuh bakalan datang berbagai macam jenis masalah.
Sekurang-kurangnya bizikrillah, berzikir kepada Allahnya kita tersebut dengan mengucap apa? La haula wala quwata illa billah. Amun kita kawan mengucap la haula wala quwata illa billah, berarti kita sadar. Kalau kawan kita pahami maknanya, la haula, tidak ada daya dan upaya, karena kita ini tidak memiliki kekuatan. Hari semalam pun belum sampaikan di Masjid Jami Sungai Jingah Pang semalam ada di sini. Ujar ulun apa mengatakan kita ini terkadang bekerja, begawi. Dengan karena kita begawi, dengan karena kita bekerja, lalu kita mengira dengan sebab itu kita dapat gaji, dengan sebab itu lalu kita dapat upah, dengan sebab itu lalu kita dapat bulanan. Sebenarnya kalau kita pandang jauh lagi, itu semua Allah yang telah memberikan, baik rezeki bulanan, harian dan lain-lain sebagainya, itu Allah memberikan murni dari Allah, bukan karena kitanya yang begawi. Coba satu contoh ulun contohkan. Orang-orang kita kawa begawi karena apa? Kawa berjalan. Jangan kada kawa berjalan, kira-kira kawa begawi lah. Udah kawa begawi, batis kawa berjalan itu aja, itu sudah pertanda bahwa yang menggerakkan batis kita itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau dicabut fungsi batis berjalan oleh Allah taala, batis kena kawa berjalan. Nah, paham ber? Kawa begawi lah. Ada kawa tangan dicabut fungsinya oleh Allah, kawa bergeraklah. Otak untuk berpikir dicabut fungsinya oleh Allah taala, kawa berpikirlah. Mata melihat, telinga mendengar, kalau semua dicabut fungsinya oleh Allah taala, kada kau apa-apa kita. Makanya orang-orang kita tuh harus yakin segala sesuatu datang dari Allah. Datang dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah, itu menjadi obat bagi 99 penyakit. Bayangkan pian. Galau aja la haula wala quwata illa billah obatnya. Penyakit-penyakit yang lainnya pun, baik penyakit yang fisik ataupun penyakit yang berkaitan dengan batin atau dengan hati, la haula wala quwata illa billah juga doanya, obatnya. Tapi orang kita ini keyakinan dengan kalimat la haula wala quwata illa billah ini sangat minim, sangat kecil, sangat sedikit. Nah, oleh karenanya orang-orang kita Masya Allah sama halnya di sisi lain. Nabi Muhammad juga mengatakan, da'u mardakum bis sadaqah. Obati orang yang garing di antara kalian itu dengan sedekah. Adalah orang kita garing sedekah. Yang ada tuh orang garing itu obat. Ada tuh orang garing kenapa? Ke dokter, rumah sakit, ya lihat. Ini baginda Muhammad mengadakan resep, unik resepnya. Ujar Nabi Muhammad, bila ada salah seorang di antara kalian sakit, obati dengan sedekah. Sedekah kau kamu obati kau. Karena sedekah itu obat berbagai macam penyakit. Bahkan ada pernah dulu ulun ceritakan di sini tahun semalam mungkin. Salah seorang keluarga ulun kuitannya garing. Bukan garing lagi, ujar dokter, tunggu aja lagi. Karena ajal sudah parak menjemput, ujar mereka. Masya Allah, rupanya bakawannya lawan malaikat Israel. Pinandu benar. Lalu apa? Nang anak, Masya Allah, nang anak tahu istilah kata sir rahasia sedekah. Keluarga yang lain disuruh untuk menjaga, inya turun, bulik ke rumah, ambilnya harta yang kawa diberiakannya, diambilnya diberiakannya lawan orang-orang fakir, miskin, lawan orang yang tidak memerlukan. Setelah itu apa? Bebulik sirin ke rumah sakit. Setelah sirin bebulik ke rumah sakit, ternyata melihat orang di sekitaran kuitan sirin tadi menangisan, kira meninggal, ternyata kembali normal, hidup. Ujar dokter, ada kalau dia apa-apa lagi saya tunggu ija. Artinya ponis dokter tunggu ija itu ada mesti pacang mati orang itu, pacang meninggal orang itu. Itulah rahasia-rahasia Allah. Di antaranya la haula wala quwata illa billah. Ini Nabi yang mengucapkan 99 penyakit, obatnya la haula wala quwata illa billah. Asal kita yakin aja bang ya kata. Makanya bila kita garing, lawan yang paling utama benar ketika kita mengucap la haula wala quwata illa billah ini, kita sadar kita ini karena bisa kekuatan apa-apa melainkan hanya Allah semata. Gitu. Kemudian kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Yassiru,
Kalau kita di dalam bermadhab atau di dalam beragama ini disuruhkan oleh baginda Muhammad untuk memudahkan satu permasalahan. Wala tu'assiru, jangan diberat-beratkan, ujar Nabi. Masalah-masalah baik masalah hukum, fikih dan lain sebagainya, yassiru wala tu'assiru. Ringankan, jangan diberat-beratkan. Karena orang kita ini terkadang, Masya Allah, makanya bila orang awam selama tidak keluar dari 4 madhab, ada apa-apa aman aja. Tapi kalau bagi orang alim, bagi para penuntut ilmu, kalau mereka sudah berpegang madhab Syafi'i, Syafi'i aja, jangan kemana-mana lagi. Tapi kalau orang awam nggak ada apa-apa. Lah kita anuakan, pokoknya yang paling mudah yang kita berikan kepada orang-orang awam. Kalau orang awam diberikan satu permasalahan yang berat, yang Masya Allah tabarakallah karena kawan mereka untuk menggawinya, maka mereka pun merasa kesusahan. Islam yassiru wala tu'assiru, mudahkan, jangan diberat-beratkan satu masalah itu. Wa basyiru wala tunafiru, dan kita ini disuruh oleh Nabi basyir, untuk memberi kabar gembira, bukan untuk membuat orang itu lari dari agama. Beri kabar gembira. Makanya penceramah-penceramah kita itu adalah yang rancak mana menyebutkan neraka, sedikit-sedikit neraka, dikit-dikit neraka. Ada. Ulama-ulama kita tuh pastilah menggambarkan kepada kita keindahan surga. Amal-amalan yang mudah dapat menggiring kita ke dalam surga, dengan hal-hal yang menurut manusia sepele itu dapat menggiring kita ke surga. Dengan itu para ulama-ulama kita berdakwah. Ada ulama kita sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit kafir, sedikit neraka, bid'ah, kafir, neraka, bid'ah. La ilaha illallah. Masya Allah, tabarakallah. Basyiru wala tunafiru. Rawahul Bukhari wa Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qaumu aqra'uhum, ya ummul qauma aqra'uhum lil Qur'an. Yang menjadi imam itu, ujar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang pandai membaca Al-Qur'an, orang yang bisa membaca Al-Qur'an. Biar suaranya kada baik, biar suaranya kada baik, tapi kena hurufnya, panjang pendeknya tahu. Nih tuh nang disuruh akan jadi imam ni kada panjang pendek kada penandu, huruf-huruf terkadang tanpa huruf, huruf-huruf tanpa huruf. Ini apa? Nah, makanya terlebih khusus bacaan Al-Fatihah itu jangan sampai salah membacanya. Kalau ujar para ulama, kalau ayat-ayat yang lain itu ada sedikit kesalahannya, maafulah, dimaafkanlah. Tapi perlu juga belajar. Ini kadang Al-Fatihahnya aja bilang la ilaha illallah. Makanya guru-guru kita tuh dari guru sekumpulnya ke guru zuhdinya, sidin tuh menekankan bacaan Al-Fatihahnya itu bagus-bagusakan, bujur-bujurakan dulu, hanya jadi imam. Yang kata ini Masya Allah, bacaan huruf aja masih bilang kartapi pinandu, hendak jadi imam berat ini. Yang kata, makanya pernah ulun dulu cerita, ada orang di masjid bercerita, curhat lawan ulun, ujur ulun, salah pian curhat lawan ulun. Seharusnya pian curhat itu lawan pengurus masjidnya. Karena kadang mungkin pengurus masjid itu ada yang kada tahu sebenarnya, kada tahu mengaji. Pasti ada yang tahu mengaji, tahu di huruf yang kata, kenal di panjang pendek yang kata, ini kadang menjadi khotib guru bacaannya la ilaha illallah ujarnya. Kalau kita ujar kita kenapa, kalau pian hendak menyampaikan sesuatu sampaikan ke pengurus. Makanya bagian pengurus itu pun juga harus tahu minimal di ilmu Al-Quran, ilmu tajwid itu seminimal-minimalnya ilmu itu barang yang tahu dulu. Kalau sebenarnya menjadi pengurus masjid, pengurus anggar, pengurus musola bagian yang buntat beratan, makanya imam itu buntatan juga naiknya. Tapi kalau tahu, ya tahu, makanya belajar yang kata. Allah yarham guru kita, mudah-mudahan sering dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hanya semalam meninggal la ilaha illallah. Nak apa sih? Mendidik bagian pian mengaji ini tahulah, mendidik berat. Nang belajar orang tuha ni mentol sedikit belawan lo nang tuha. Karenanya merasa nang tuha ni merasa pernah belajar juga. Lalu terkadang Tuhan, ayo, itu makanya berat biar belajar nang tuha ni. Baik melajari kekanakan, ujurnya sambil begayaan tapi masih. Tapi kalau nang tuha kayak di bang sudah melajari nang tuha tu pian.
dapatnya ojat pamandari. Kada kawa lagi sudah haji aja nya ulun sidin haji. Dibubujurakan kayak apa sudah dasar ilatnya nang kayak itu jelas la ilaha illallah. Ilatnya nang karas kada kawa. Yang lain begegamatan lagi, yang penting pulang mau belajar. Mau belajar aja sudah syukur. Sekalipun dia berkencangan juga lawan tuan gurunya, lawan tuan guru mengajinya dikencanginya juga, peragainya nang bujur. Kalau nang kayak itu pian cari guru nang pas bagi pian nah. Yang lain kalau kayak itu, kalau kada mau maasin nang ujur guru ni tak. Makanya sian pian pamandari Allah yarham beliau tu melajari. Ulun ni bujur kada umpat duduk tapi habar tu sampai. Sidin pun kadang berkisah juga. Kadang ulun takuni engke papaman pengajian. Alhamdulillah engke itu pang menjadi sidin. Jadi Masya Allah tabarakallah luar biasa. Jadi apa? Sidin huruf demi huruf yang pian baca sidin dapat pahala juga. Makin banyak pian baca Al-Quran dapat juga sidin pahalanya. Si guru baca Al-Quran. Yang letak imam-imam itu nak kada kawa jadi imam kecuali setelah bujur bacaan. Berapa banyak murid-murid sidin yang bagus-bagus bacaan sudah berkat sidin mengajari itu ilmu yang bermanfaat ngarannya. Sidin santai di alam kubur terus mengalir ganjaran pahala diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Makanya syukur. Yang kata kayak bagian pian sudah pernah Masya Allah hanya semalam padahal kita doakan yang kata sehari sebelumnya kita doakan ternyata dasar umur sidin Masya Allah tabarakallah. Insyaallah sidin min ahlil jannah diberikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala berkat sidin Masya Allah mengajari orang baca Al-Quran, berkat sidin melajari orang ilmu-ilmu agama Masya Allah. Bahkan sidin itu termasuk orang yang luar biasa ya. Orang umur sudah tua mana lagi hakun belajar di pondok pesantren Darussalam. Sidin itu tuha-tuha sudah belajar aja. Sudah jalan guru gapar nih, rancang aja tersilis-silon ulun. Belum ada guru tak. Datang dok sidin bawa kitab-kitab sidin datang ada guru gapar. Minta penjelasannya apa ini guru? Hayo pian. Luar biasa kayak sidin itu ngalih carian dia. Luar biasa. Insyaallah. Jadi yang umul qauma aqra'uhum lil Quran, orang yang pandai baca Al-Quran itu yang jadi imam. Lawan yang paling penting pula yang jadi imam itu adalah orang yang sampai menyebut kalimat huruf ra'-nya itu bujur huruf ra'. Jangan kada bisa menyebut l jadi imam. Kalau kada bisa menyebut l adalah makmum yang bisa menyebut l. Maka nang makmum didahulukan yang kata nang kada bisa menyebut l ini panggogo latihan naik. Hijai itu di belakang, kada bisa masih menyebut l latihan dulu. Ini jebolan pondok-pondok pesantren karena ini nang menghibaki musalla, nang jadi imam yang kata. Berarti apa? Belajar dulu menyambat gitu nang kayak apa? Omongan kalau bisa menyambat kayak apa? Pang lagi takdir itu ngagannya. Kalau omongan kalau bisa menyambat tapi insyaallah bisa aja lambat laun. Ulun gini beheri kada bisa juga. Gerang tuh habar itu orang mau bagi ikam guring, orang membagi ikam anu orang bahari lah kayak itu. Padahal bukannya kayak itu dasar ilatnya nang ada kawa. Makanya ada dilatih. Kalau kami bahari itu di pondok orang dikarek terus hari-hari mengarik. Sampai ringan ilatnya untuk menyebut huruf-huruf Al-Quran itu, Masya Allah. Makanya orang-orang kita alhamdulillah. Nah kayak di kampung kita ini Masya Allah banyak aja nang kawa jadi imam itu banyak nang bagus bacaan tuh banyak tapi banyak juga nang kada pede menjadi imam ada juga tuh tapi jangan bisanya menyambet aja ini terkadang orang ini kayak tujuh pulang imam ini guru anu ujar kita ya anu pian nih sudah nang pindah bagus bacaan jadi imam ya kelata bisanya protes saja nanti apa pang lagi ini pang keadaan kita di kampung ini karena istilah kayak di luar tuh berkaum. Kalau kaum itu kawa kita memilih oh ini bacaan yang bagus, sadak bagus nih kawa kita jadikan kaum, jadikan marbot masjid. Itu. Tapi ngaran kita di kampung ini, yang kata, amun kada bagian kampung juga nang misi, apa bang lagi? Nggak ada lagi yang kata. Untung jujur lah nggak ada betul tunjulan. Jangan sampai imam ditunjul harus siapa nang jadi imam. Imam ditunjul nggak apa. Ya Allah, makanya nang ada nih yang disyukuri yang kata. Karena orang kita ini karena apa istilah nang bulanan sekian ada
Karena orang kita ini kesadaran aja dari zaman bahari kala. Makanya semalam tuh berpenderaan bagian nang Tuhan nih. Dari bahari juga sudah wadah kita nih, masya Allah, unik luar biasa langgar kita nih. Nah, masya Allah. Dan dari bahari juga pulang ada nang dasar ahli-ahlinya itu ada aja juga. Mulai bahari kala juga pulang adanya nang ahli-ahli itu. Masya Allah, tabarakallah. Mudahan sampai turun temurun jangan kata. Kena ada pulang anak cucu kita kena yang meneruskan. Makanya nang pondok-pondok pesantren itu dirangkul. Kena wajah-wajah bila karena anak itu jadi akan imam tunjul. Karena menang kada dari itu disuruh akan imam takutan harusnya jadi imam. Ngaita ulun bahari aja masih ingat. Amun kada julak agan namun nunjulak kan ada kawa. Keberanian kada ada. Ngaran kita jadi imam di kampung, masya Allah, tabarakallah. Tujulak agan nang nunjulakan. Bujur salah bujurnya rasakan aja dulu. Awal-awal tuh kayak itu, tapi kita lambat laun pada akhirnya bagus. Ya karena sudah terlatih. Daripadanya sudah kan teorinya sudah belajar, tapi mempraktek ke masyarakatnya kada kawa juga pian. Jadi imam tinggi-tinggi juga buset kami. Parah yang sampai kami. Insya Allah. Jadi itu perlu latihan-latihan kayak itu tuh perlu orang-orang kita melatih dengan anu bila kita ada, tapi nang bujur-bujur belajar ya kata. Ini ada belajar nang membayar sangkut aja juga ada kawan juga kita surahkan kekanakan pondok. Makanya alhamdulillah di kampung kita ini banyak aja orang yang belajar di pondok-pondok pesantren. Nah pacang-pacang kawan jadi imam tuh alhamdulillah ada aja. Itu bekal bekal kita ya kata untuk masa-masa yang akan datang, karena bagian kita ini kan ada belelawasan jadi kayak ini karena ada masanya nang ada kawan lagi apa-apa nang anu pulang naikkan nang nang naik ya kata nang tuha pulang bila nang bila salah sedikit menagur cara menagurnya pulang jangan ada peluang banyak menagurnya itu kalau ada serta salah juga tagur behinipan berduaan enggak. Ini menagur di hadapan orang banyak, nyatanya sopan jaranya jadi imam, takutan pencetnya jadi imam kayak apa bang? Makanya caranya itu ada juga etikanya ada. Nah etikanya ada. Makanya kayak orang kita ini alhamdulillah di kampung kita masya Allah ada habisan insya Allah generasi demi generasi itu ada aja generasi orang-orang yang kawa pacang ia minimal jadi imam di kampung, mimpin yang di kampung ya kalau insya Allah ada aja. Kada habisan insyaallah. Hadisun sahihun rawahu Ahmad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghfiru lisyahidi kullu dhanbin illa ad-dain. Rawahu Muslim. Orang yang wafat dalam keadaan syahid itu diampuni dosanya oleh Allah kecuali utang. Ini utang ini penting nih, bahkan terkadang utang ini la ilaha illallah. Nang mengutangi rasa utang. Bila nang mau utang itu menagih, ayo pian, nggak itu bang sudah karmanya. Makanya memumpin siap menghutang-hutangi orang tuh ya banyak bersabar aja lagi. Karena masya Allah luar biasa. Wah ini nang butang, kada merasanya butang. Nggak itu bang manusia kita nih. Terus dia nang ampun harta, ampun duit yang kita menagih kesana kemari. Ayo pian menghargai menunti kesana kemari kasihan Jepang terkadang tuh. Masya Allah tabarakallah. Makanya mun kita siap mau tangi orang itu kecuali kita sugih benar sudah. Arti sugih itu apa? Kita kada memandang lagi dibulikan orang enggak ada sarahe lagi kayak itu. Kan zamannya wah ini lain. Makanya rajin tuh locoh aja melihat status kakawanan tuh nah. Nang buhutang rasa dihutangi, nang buhutang rasa menghutangi. Nah kayak itu masya Allah. Makanya jangan tapi banyak buhutang. Ini orang kita ini ada juga yang hobinya buhutang. Amun kada buhutang nih gue rasa kada kapdol hidup aja. Ada juga itu manusia. Terutama atau bagian pedagang kelas nang anu tuh pian dasarnya. Nyamun kada buhutang tuh kada anu. Aneh juga bang bagiannya tak. Bagian anu tak. Pedagang kelas nang berat kalau kayak kita nih nang kericik nih dapatnya pulang buhutang di warung. Masya Allah habis modal orang. Ada kalau lagi memberikan modal kayak apa bang lagi. Masya Allah kasihannya bang. Nah, makanya dimulai dari kita juga jadi diusahakan jangan buhutang gitu nah. Jangan buhutang. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis terakhir. Yaqulullahu ta'ala Allah berfirman, bukan firman ini namanya hadis qudsi. Allah
langsung dengan tanpa melalui perantara Jibril, langsung Allah baginda Muhammad. Itu disebut dengan hadis qudsi. Tapi lidah yang mengucapkan itu adalah lidah baginda Muhammad. Ujar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu azza wa jalla, Allah taala mengatakan dalam hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hamba-hambaku ya Allah. Wa ana, makanya sering kali kita ucapkan, sering kali kita utarakan, apabila prasangka bagian kita kada baik, maka yang kada baik diberikan oleh Allah. Tapi amun prasangka kita baik, yang baik juga diberikan oleh Allah. Terlebih manakala hal-hal yang berkaitan lawan hari Selasa, misalkan napa bulannya bulan Safar, misalkan tuh keyakinan kita tuh aneh-aneh aja tak, macam-macam aja. Jangan. Prasangka kita buruk juga, prasangka kita baik juga diberikan oleh Allah. Wa ana ma'hu idza dzakarani, Allah bersama lawan kita ketika kita menyebut namanya. Masya Allah, tabarakallah. Ayo bian, kita menyebut nama Allah ini, padahal yang menyebut nama Allah itu bukan kitanya. Allah menghendaki nama sidin disebutkan, karena kita tidak ada kamu bohong-bohong muntung bepender ini kecuali bukan izin Allah. Ini Allah nama izinkan kita, sekira kawa kita bepender bersuara. Ketika kita berzikir pun Allah nama hendaki kita berzikir supaya namanya ditinggikan, supaya namanya diagungkan. Allah meminta agar diagungkan kada, Allah diagungkan kada diagungkan, Allah taala tetap agung. Tapi kita yang dapat keberkahan manakala kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ujar Allah, wa ana ma'hu idza dzakarani, bila ada orang itu menyebut namaku, maka aku bersama dengan orang tersebut, ujar Allah. Fa in dzakarani fi nafsi, jikalau orang tersebut menyebut namaku fi nafsi, di dalam dirinya sendiri, ini namanya zikrul qalbi, zikir hati. Dzakartu fi nafsi, maka aku pun akan menyebutkan menyebut nama orang tersebut di dalam diriku, ujar Allah Subhanahu wa taala. Ada zikir namanya zikrul qalbi, zikir hati. Wa in dzakarani fi mala'in, dzakartu fi mala'in khairun minhum. Dan apabila orang itu menyebut namaku, berzikir kepada Allah di khalayak orang banyak, maka akan aku sebutkan pula, ujar Allah taala, nama orang tersebut di khalayak orang banyak pula, yang lebih baik daripada mereka. Karena para malaikat-malaikat itu luar biasa. Mereka itu adalah makhluk-makhluk Allah yang taat kepada Allah dengan tanpa pernah maksiat kepada Allah. Kalau kita manusia bisa taat, bisa maksiat. Wa in taqarraba ilayya bi syibrin taqarrabtu ilaihi dhira'a. Bila kita berparak lawan Allah taala sekilan, Allah taala sejengkal, sahasta berparak lawan kita. Makin dekat kita dengan Allah. Ketika kita mendekat dengan Allah, Allah pun makin mendekat dengan kita. Wa in taqarraba ilayya dhira'a taqarrabtu ilaihi ba'a. Manakala orang tersebut mendekat denganku, kata baginda Muhammad, dhira' itu satu hasta, maka aku pun akan mendekat dengannya. Ya Allah, wa in atani yamshi ataitu harwalah. Kalau orang tersebut, ujar Allah taala, mendatangiku dalam keadaan berjalan, aku akan mendatangi orang tersebut dalam keadaan lari. Ini perumpamaan diumpamakan oleh Allah bahwa siapapun orang yang berzikir kepada Allah itu orang yang dekat dengan Allah, dekat dengan Allah. Makanya baik kita ini barang apabila wayah-wayah ingat wayah-wayah itu kita berzikir kepada Allah. Karena kita manusia ini terbanyak lalainya, terbanyak lupanya. Nah, dengan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya Nabi Muhammad sendiri beliau selalu mengajarkan kepada kita untuk apa? Untuk membaca doa-doa, zikir-zikir setiap hari yang diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap hari ini baginda Muhammad tuh kalau kita rentetan doa-doanya itu banyak. Doa bangun tidur, doa memakai pakaian, doa masuk kamar kecil, doa keluar kamar kecil, doa berwudu, doa nak berjalan, doa keluar rumah, doa berpakaian dan lain sebagainya. Banyak doa-doa. Tujuan doa-doa itu untuk apa? Kita ingat lawan Allah. Karena hakikat di antara kita diciptakan oleh Allah taala, kita itu disuruh terus untuk ingat dengan Allah. Ingat lawan Allah, ingat lawan Allah. Tapi karena kita manusia ini banyak lalainya lawan Allah, banyak lupanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala mengampuni lawan kelalaian kita ini. Kita ini sering melakukan kesalahan, sering melakukan kelalaian, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memaafkan kita, menerima amal ibadah kita yang sedikit, sehingga Allah taala pun dapat menggiringkan kita untuk masuk dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Itu akhir daripada hadis yang disebutkan oleh Sayyidil Imam Al-Habib Umar bin Hafid bin Salim ibn Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid ibn Syekh Bakar bin Salim dalam kitab beliau Mukhtarul Hadis Asy-Syarif. Mudah-mudahan yang kita dengar selama 1 bulan ini dapat kita ambil manfaat dalam keseharian kita.
agar orang-orang kita meniti kehidupan kita ini dengan lebih baik, dan lebih baik. Dan mudah-mudahan pula kita dipanjangkan umur, sehat walafiat oleh Allah Ta'ala, sehingga kita dapat menyempurnakan bulan Ramadan ini, tahun ini dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umur pula bertemu dengan Ramadan tahun-tahun yang akan datang, mudah-mudahan amin, Allahumma amin. Dan seperti yang ulun sebutkan di pertemuan sebelumnya, insyaallah ada esok hari Rabu esok lah, Rabu, Kamis, Sabtu lawan Ahad, insyaallah kita akan membicarakan tentang sahabat-sahabat Nabi yang setiap malam namanya si pian sebutkan. Yang namanya pian sambat setiap malam. Al-Khalifatul Awal Abu Bakar As-Siddiq, Al-Khalifatul Tsani Umar bin Al-Khattab, Al-Khalifatul Tsalits Utsman bin Affan, Al-Khalifatul Rabi' Ali bin Abi Thalib karramallahu taala wajhah. Insyaallah satu persatu sahabat-sahabat tersebut akan kita ceritakan singkat padat, cerita mengenai tentang mereka agar kita ada juga pengetahuan tentang mereka, bukan hanya tahu di pintangan ngarannya aja. Tahu lawan paman bilin tahu gubernur sudah habis kayak itu aja saja. Jangan kita cari tahu siapa sosok orang-orang istimewa yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat bismillah Nabi wa ali Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.